Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my first podcast pengen jadi baik. Episode pertama kita mau bahas tentang insecure di 2021 atau insekuritas ya. Pertama pembukaan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi hrul sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tenang aja teman-teman, walaupun pembukaannya lumayan islami, tapi podcast ini bisa dinikmati oleh siapa saja dengan agama apa aja. Tenang aja, itu cuman ritual saya pribadi aja sebenarnya. Oke, pembahasan kita adalah tentang insecure. Tapi sebelum itu kenalin, nama saya Adi Nurhadiatna, host kalian buat podcast kali ini. Em, Balik lagi ke pembahasan tentang insecure. Apa sih arti dari insecure? Kalau secara bahasa ya, dalam posisi yang tidak aman gitu, atau lebih tepatnya kita merasa kita dalam posisi yang tidak aman. Atau kalau zaman dulu kita nyebutnya itu minder, nggak pede gitu, nggak percaya diri. Cuman ya sekarang ini, zaman sekarang ada aja gitu istilah-istilah yang membuat sesuatu itu lebih keren ya, insecure. Kayaknya lebih keren ya daripada minder gitu. Nah, buat saya pribadi pastilah punya sesuatu yang bikin saya insecure gitu. Apalagi saya bikin YouTube juga dan coba mau bikin podcast juga. Lumayan berat teman-teman buat bisa tampil di publik gitu, bikin YouTube, bikin podcast. Udah pasti banyak sekali yang saya khawatirkan dan tapi ya tetap harus dijalanin gitu karena ya buat pengembangan diri juga gitu. Nah, sumber insecure saya ya mungkin bisa dibandingkan sama sumber insecure-nya teman-teman. Ya ini sih self diagnose aja ya. Pertama saya merasa sumber insecure saya itu pertama dari keluarga ya. Karena ya bisa dibilang em, keluarga saya ini orang tua itu pisah di umur yang cukup muda ya, sekitar 6 tahun atau 5 tahun. Dan itu mengakibatkan saya tinggal di keluarga bapak dan itu pun saya kurang dekat gitu sama ibu dan bapak saya gitu. Dan akhirnya saya tinggal di keluarga di rumah nenek dan itu pun sama, nggak deket juga sama si nenek. Dan masalahnya adalah em, lingkungan rumahnya sepi banget, teman-teman. Bukan ada di tengah-tengah desa atau tengah-tengah perumahan gitu. Ini tetangga sedikit banget dan dari kecil sosial interaksinya sangat kurang gitu buat saya. Dan akhirnya ya sampai gede ya skill saya buat bersosialisasi itu lumayan kurang gitu. Itu adalah insecure saya yang pertama adalah skill sosialisasi itu. Social interaction saya lumayan jelek ya. Bahkan saya pernah sering bercanda gitu buat bilang ke diri saya sendiri saya punya super power gitu buat bikin suasana jadi awkward. Itu yang pertama. Yang kedua, of course karena saya
bikin YouTube. Dari penampilan saya juga insecure, teman-teman. Em, nggak tahu ini, kalau ini nggak tahu dari mana datangnya gitu. Saya lumayan insecure sama penampilan saya. Perasaan saya nih ya, harus terlihat paling nggak rapi gitu. Paling nggak harus terlihat rapi. Susah sekali saya keluar rumah gitu, ketemu sama orang dengan gaya berantakan gitu. Itu sulit buat saya gitu. Buat bodo amat gitu, cuek gitu, itu lumayan sulit. Ditambah lagi saya punya insecure tentang facial hair saya. Ada kumis, jenggot, brewok itu lumayan cepet tumbuh. Dan hampir setiap hari harus dicukur ya. Kalau enggak itu udah ngebuat saya nggak nyaman sekali dengan penampilan saya gitu. Dan ada lagi yang ketiga, insecure saya of course dari sosial status ekonomi ya. Keluarga saya dari emang bukan keluarga yang berada gitu. Benar-benar ya bisa dibilang pas-pasan sekali ya. Even buat waktu kecil buat mimpi besar aja sulit gitu karena memang keadaannya memang sulit di keluarga saya gitu. Baru-baru pas udah lulus SMK nih baru bisa berani buat bermimpi tinggi gitu. Ya kadang minder gitu. Kadang minder dengan sosial ekonomi saya gitu. Ya mungkin harus banyak-banyak bersyukur aja ya buat minder karena sosial ekonomi. Nah, itu teman-teman insecure sumber dari insecure saya, dan tiga sumber insecure saya kok diulang-ulang ya. Maksudnya itulah insecure-nya saya gitu di bidang tiga itu, dan sumbernya menurut saya itu dari orang tua yang nggak deket dan lingkungan yang sepi, jarang interaksi. Jadi ya beginilah teman-teman. Gimana menurut teman-teman tentang insecure-nya saya, dan coba deh dibandingin dengan insecure-nya teman-teman. Apakah mungkin ada kesamaan atau teman-teman punya hal yang lain yang bisa diceritakan? Silahkan komen-komen. Terus saya juga pas bikin podcast tentang insecure ini coba riset ya kecil-kecil. Maksudnya riset di sini cuman Google doang sih sebenarnya. Cuman biar bisa dibilang keren gitu ya. Kita ganti dengan googlingnya, kata googling dengan research. Ada ciri-ciri orang yang insecure gitu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 8. Yang pertama, suka cari kesalahan orang. Suka cari kesalahan orang. Dihubungkan dengan insecure. Hmm, kalau menurut saya ini nggak cocok sih. I don't know man. Gimana menurut kalian gitu? Karena bagi saya, orang insecure itu sudah pasti bakal menyalahkan dirinya sendiri gitu daripada cari-cari kesalahan orang lain. Atau mungkin ada benernya juga tentang, misalkan dikaitkan dengan sumber insecure saya gitu. Saya mungkin bisa dibilang menyalahkan orang tua saya, menyalahkan keluarga saya yang nggak dekat gitu. Mungkin bisa aja. Yang kedua, hutang untuk bergaya. Ya, ini bisa aja sih.
orang insecure dengan status sosial ekonomi ya, yang saya punya juga insecure-nya. Tapi buat saya, buat sampai berhutang itu no no, big no banget. Tapi eh, ada aja, saya juga tahu ada orang yang seperti ini gitu. Dan ini menurut saya masuk masuk ke kategori ciri-ciri orang insecure. Yang ketiga, mengarang cerita atau pengalaman. Suka mengarang cerita atau pengalaman bisa jadi, tapi ini lebih sering kejadian ketika waktu kecil ya, waktu zaman-zaman SD, SMP gitu. Biar kita terlihat keren gitu di mata teman-teman kita. Biar kita terlihat keren di mata teman-teman kita, kita suka sering em, bikin cerita misalkan habis liburan kemana, habis liburan ke sini, ke situ, ada pengalaman ini, pengalaman itu. Padahal mah liburan di rumah aja gitu. Tapi ini juga bisa masuk sih. Tapi saya pernah ngalaminnya ya waktu kecil. Tapi udah gede sih enggak lah. Ngapain bohong-bohong. Bikin kerjaan baru terus nantinya. Yang keempat, ciri-ciri orang secure pengen terlihat perfect. Of course, saya juga ngalamin. Ya itu tadi tentang insekuritas tentang penampilan ya. Saya nggak bisa tuh keluar gitu mau ada pertemuan penting dengan muka berantakan gitu, style yang berantakan, harus klimis terus kayaknya saya. Bahkan buat bikin video pun begitu gitu, sangat insecure tentang penampilan. Nggak cocok sebenarnya jadi YouTuber gitu, karena memang kalau YouTuber kan apa adanya gitu, broadcast yourself gitu. Lu berantakan ya udah, tunjukin diri lu sebenarnya gitu. Nah itu ya lagi belajar teman-teman, saya juga lagi belajar. Yang kelima, berpikir negatif ke orang lain. Berpikir negatif ke orang lain. Mungkin kalau di saya, berpikir negatif ke orang lain adalah lebih ke kita nih dalam berinteraksi ke orang nih suka ada pikiran macam-macam dalam diri kita gitu. Istilah kerennya itu self talk ya. Gimana kalau dia ini nih? Gimana kalau dia ternyata menolak? Gimana kalau dia nggak suka? Nah itu selalu ada aja gitu di pikiran. Mungkin bukan negatif em, di area-area yang membuat orang lain itu jelek ya. Maksudnya kita nggak berpikiran jelek terhadap orang lain, tapi lebih ke diri kita sendiri yang insecure gitu. Bagaimana tanggapan mereka terhadap kita gitu. Lebih ke situ kayaknya kalau buat saya. Yang keenam, ciri-ciri orang insecure. Bersaing untuk menjatuhkan. Hmm, buat poin yang ini kayaknya saya nggak setuju. Karena orang insecure itu bahkan buat bersaing untuk hal positif aja rasanya males gitu, minder. Pengennya bahkan nggak terlihat, diem di pojokan gitu. Apalagi bersaing untuk menjatuhkan orang gitu. Itu kayaknya enggak, bukan ciri-ciri orang insecure. Itu pendapat saya sih. Yang ketujuh, tidak menerima saran, kritik. Orang insecure itu
buat saya pribadi, em, bukan tidak menerima ya, tapi menerima, tapi setelah itu bakal kepikiran terus, bakal menghantui hidupnya gitu, lumayan lama gitu. Saran kritik itu bagi orang insecure itu bakal diterima, tapi susah buat dilupakan gitu. Bakal kepikiran terus dan buat berdamai dengan itu ya lumayan sulit. Tapi ya belajarlah. Kalau memang iya benar apa adanya gitu, kritik sarannya bagus, benar, ya harus kita coba cerna ya. Kita coba terima dan cerna buat kebaikan kebaikan kita juga. Ini yang terakhir yang kedelapan, ciri-ciri orang insecure ingin selalu diperhatikan. Jadi pusat perhatian. Hmm, nggak tahu juga nih yang ini setuju apa enggak ya. Em, kalau misalkan orang insecure-nya itu benar-benar minder ya, seharusnya dia nggak mau jadi pusat perhatian. Tapi mungkin tetap dalam hatinya sih pengen gitu, pengen jadi pusat perhatian, pengen jadi em, apa eh, penampil di depan gitu, pengen terlihat, pengen omongannya didengar, gitu pendapatnya didengar. Tapi sulit gitu buat dia, diem aja di pojokan gitu, karena saking insecure-nya gitu dengan tanggapan orang. Dia diem tapi padahal pengen, ya bisa lah, bisa masuk lah yang ini terakhir ini. Nah itu teman-teman, itu ciri-ciri orang insecure 8 poin tadi. Gimana menurut teman-teman, apakah masuk ke teman-teman? Dan kalau saya pribadi ya itu ada poin-poin yang masuk emang benar gitu dan bisa saya relate, dan ada pula yang memang menurut saya nggak banget sih. Nah terus gimana caranya biar kita mengembangkan diri atau menghilangkan insekuritasnya kita gitu? Buat saya ya ya tetap harus berkembang ya, harus tetap dipaksakan gitu, harus tetap maju, dan awalnya itu ya dari diri sendiri gitu. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain buat em, mengembangkan kepribadian kita, buat membesarkan hati kita gitu. Jangan sampai berharap ke orang lain. Tetap ya yang bisa mengubah diri sendiri ya diri kita sendiri itu. Dan siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri gitu. Yang saya coba lakuin bukan sampai ke titik saya bisa jadi orang yang charming gitu ya. Ini sih biar bisa lebih luwes aja dalam interaksi sosial gitu. Pertama, merawat diri ya. Mandi yang rajin, sikat gigi yang rajin. Ya kalau buat kasus saya ya ya harus rajin potong kumis jenggotnya. Pertama itu, pertama harus ngerawat diri, harus wangi lah paling enggak bersih dan wangi ketika keluar rumah. Atau mungkin saran saya ada yang salah di bagian insecure terhadap penampilan, insecure tentang em, tentang facial hair ya. Tapi ya memang begitu sih.
di sosial kita beda dengan di barat sana ya. Kalau orang barat brewokan, kumis, jenggotan itu terlihat keren gitu, manly gitu, cowok banget gitu. Tapi di sini ketika kita mau coba menumbuhkan facial hairnya malah dibilang jorok, nggak rapi gitu tuh. Ya, I don't know man. Ya intinya tetap kita harus ngerawat diri, menyayangi diri kita, harus bersih, harus harus wangi. Yang kedua adalah olahraga. Kalau olahraga ini sebenarnya lebih ke ngebuat stamina kita kuat ya. Kadang orang yang insecure itu salah satu penyebabnya adalah tentang stamina. Kalau stamina kita kuat gitu, tubuh kita lentur, saya yakin bahkan itu bisa menambah kepercayaan diri. Karena misalkan tiba-tiba diajak main futsal atau dimintain tolong buat ngangkat-ngangkat hal yang berat gitu, sesuatu yang berat, itu kalian bisa kuat dan itu bahkan bisa menambah kepercayaan diri kalian gitu. Dan saya pun ya walaupun memang rada berat ya buat membiasakan diri buat olahraga gitu, saya pun masih belajar gitu, masih berusaha buat ke situ. Tapi menurut saya dua itu sih, dua kunci itu merawat diri dan olahraga biar lebih percaya diri. Sama ada satu lagi tips bonus lah ya. Bonus aja sih ini sih. Ada tips bahwa self talk itu biasa teman-teman. Pikiran di diri kita nih sebenarnya biasa. Semua orang mengalami itu, bukan hanya kalian aja. Bukan cuma saya doang gitu. Semua orang juga pernah punya self talk, tapi coba diarahkan ke hal-hal yang positif self talknya. Misalkan gimana kalau dia nggak suka, itu negatif. Nah kita coba cari sisi positifnya gitu. Oke, kita lakukan, tetap lakukan, walaupun ditolak, it's okay gitu. Itu kayaknya contohnya ya, merubah self talk negatif ke positif. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya podcast episode pertama kali ini. Pengen jadi baik. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dinikmati podcastnya karena saya juga masih belajar, ini baru episode pertama di podcast pengen jadi baik. Oke teman-teman, segitu dulu dan jangan lupa buat subscribe ya kalau mau dan komen-komen. Saya Adi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Semoga kita bertemu kembali.